Bang Rapli, itu saya juga ada dan itu pengakuannya dari tim sukses Amin. Ya saya tidak peduli. Jadi pelakunya dari tim sukses Amin. Iya, saya tidak peduli. Kan yang saya ingin tegakkan adalah Jadi, pemilu yang tim sukses jujur dan adil. Nah, jadi netral dong. Iya dong. Ini sekarang Loh, posisinya saya sebagai menjelaskan apa? dari sudut ilmu pengetahuan, pemilu yang jujur dan adil. Kalau kita bicara mengenai pemilu yang jujur dan adil, maka Anda tidak bisa membiarkan orang curang memimpin negara kita, kan seperti yang pernah saya katakan. Bansos digunakan sebagai instrumen untuk memenangkan paslon tertentu. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 496,8 triliun. Dan itu jumlah itu dalam kategori yang namanya perlindungan sosial. Jadi ada kemana-mana dananya, oke? Tapi bagaimana bisa membuktikan bahwa bansos itu untuk memenangkan pasangan calon? Makanya Anda baca permohonan ini nih, saya kasih nih. Bukan, saya tidak perlu baca. Ini- Tolong jelasin dulu. ini salah baca- satu contoh. Bagaimana bisa menghubungkan? Ini ya, baca permohonan ini ya. Pertama, kedua jangan mengganggu saya dulu. Saya lagi menjelaskan. Oh berarti Bukan membuktikan saya kan itu hanya bukan di sini. Iya. Membuktikan itu bukan. Pembuktiannya bukan di depan Anda, sini. tapi di Mahkamah Konstitusi. ini Jadi untuk Anda boleh Natalis minta Pigai mana yang saya membuktikan. cintai, yang saya hormati. korelasinya apa? Bansos Ya. dengan memenangkan salah satu. Iya, iya. Korelasinya apa? Ini Natalius Pigai yang saya cintai, yang saya hormati. Ya. Tiga kalimat. Oh supaya Ya, menyetujui gitu. ini Oke, ya, ya, ini udah. ada Jokowi, ada bansos, ada aparatur, ada kunjungan, ada suara yang melonjak. Ya, selanjutnya Anda lihat di sini, dan itu pelonjakan yang tidak wajar. Itu Oke, state obligation fulfill on human right need. Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negara berupa sandan, pangan, dan papan. Ya, itu dalam As konteks. presiden, Itu Anda sebagai bicara kepala dalam negara konteks dan kepala HAM. pemerintah. Anda itu dari tadi bicara ham semuanya. Saya ini bicara kasus yang konkret tentang pemilihan presiden 2024. Yang kedua, saya kasih contoh lagi. Itu yang namanya suara Prabowo sebelum Gibran dicalonkan, itu kira-kira cuma 24% saja di dalam elektabilitas lembaga survei. Oke? Tetapi sejak Oktober ketika Gibran dicalonkan, ya, maka terjadi pelonjakan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Dalam jangka waktu 4-5 bulan Anda bisa menaikkan elektabilitas sampai 30% lebih. Input apa yang Anda butuhkan untuk menaikkan elektabilitas lebih dari 30% dalam waktu 4 bulan? Jarang sekali kita lihat ada kampanye yang namanya Prabowo Gibran. Jarang sekali. Coba lihat. Berapa kali dia kampanye, berapa kali dia menemui rakyat. Tapi kenapa suaranya begitu besar? Suara partai politik pendukung Anies itu lebih banyak 3 juta lebih dibandingkan suara Anies. Jadi suara gabungan dari Nasdem, PKB, dan PKS itu 3 juta lebih banyak daripada suara Anies. Ini pemilu kapan? Pemilu sekarang. Ngapain saya pemilu yang kemarin? Pemilu sekarang. Oke. Sudah, jangan dipotong lagi, nanti lupa saya. Oke. Iya. Ini penting ini. Ini untuk pembelajaran. Lalu suara 02, Anda tahu berapa? 24 juta lebih banyak dibandingkan suara pendukung partainya. Kita bicara scientific approach. Kita bicara logika. Baik. Karena ini sesuatu yang besar. Ntar dulu, jangan diganggu lagi. Nggak, ini logika. Saya kira ini tidak sesat ini. Begini, ini fakta Pak. Fakta. Saya mau kasih tahu fakta. Bisa terbuka ya untuk umum. Ada seseorang sekretaris jenderal partai pendukung salah satu pasangan. Partainya besar pengusung. Sekjen telepon saya. Tanggalnya ada, waktunya apa. Dia ada di kampungnya Bang Margarito. Pigai. Saya di kampung di sini, di Ambon. Pokoknya Prabowo presiden, tapi karena saya sekjen partai, saya menangkan partai. Ya udah, oke, cukup ya. Ya. Cukup dulu, saya selesaikan dulu. Oke. Saya ini bicara salah tentang satu contoh. Ya, I know. Bahwa Udah, wes. kalau yang begitu, Pak. Ini kan tadi ilmu saintifik. Ini yang fakta-fakta. Iya, lapangan. fakta, tetapi Anda itu membandingkan anak ayam sama gajah. Yang saya ceritakan tuh gajah, 24 juta lebih.
suaranya lebih. Yang Anda ceritakan tuh satu orang ngomong. Iya, tapi Anda tetap jangan aja interupsi satu. dulu. Iya, saya mengatakan yang namanya Sirekap ini adalah alat bantu, benar. Bawaslu ngomong, KPU ngomong, tapi itu alat bantu kecurangan. Dari mana angka 56, 57 dan terakhir menjadi 58,58% itu? Sirekap sudah disetel. Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa Sirekap itu sudah ada isinya sebelum penghitungan suara. Maka saya katakan Sirekap sudah diisi, lalu dikonfirmasi oleh quick count. The quick count is a big question. Pada saatnya kita juga harus tanya, kita harus cek quick count ini, apakah mereka menguasai hulunya, apakah mereka menguasai inputnya. Oke, quick count sebagai sebuah metode yang ilmiah, tapi apakah Anda kontrol hulunya? Iya, field workernya. Apakah Anda kontrol pemilihan TPS-nya? Nah, quick count sama semua. Dan setelah quick count hadir, Sirekap down, hilang itu barang. Sirekap. Kenapa? Saya menduga biar orang tidak bandingkan dengan Sirekap yang baru mau mulai bekerja. Malamnya muncul Sirekap dengan persentase yang sudah sama. Dari hari pertama sampai Sirekap almarhum, udah almarhum sekarang Sirekap, dialmarhumkan. Itu angkanya tidak berubah persentasenya. Luar biasa kan?